Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnala Syaifah dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda, dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari anak penyanyi cilik. Anaknya menjadi penyanyi cilik, Krisdayanti pastikan Amora Lemos sudah paham tanggung jawab di sekolah. Arianha Amora Lemos memang sedang getol untuk menekuni dunia tarik suara, layaknya sang ibunda Krisdayanti. Amora Lemos baru saja merilis sebuah single baru yang berjudul Buku Mimpiku yang dinaungi oleh Sony Music. Di tengah rasa antusiasnya sebagai penyanyi cilik, ternyata Amora masih ingat dengan tanggung jawabnya sebagai seorang siswi. Meski berusia 11 tahun, Amora paham betul dengan semua tugas-tugasnya. Sampai-sampai dia sudah menegaskan kepada Krisdayanti jika rumah rekamannya tidak bisa mengganggu jadwal dia sekolah. Amora juga sudah cukup disiplin dengan waktu. Misalnya saat peluncuran lagu terbarunya ini, Amora tidak mau yang lain menunggu. Lantaran ia harus menyelesaikan semua tugas sekolahnya. Berikut wawancara dengan Amora dan juga Krisdayanti. Kasihan. Secara umur yang transisi remaja ini, ya anak remaja ini kan mungkin menggambarkan situasi bagaimana anak ini harus pulang sekolah terus mengeksplor mimpinya seperti apa gitu, pangeran istana bagian dari dunia. Mental itu terus terang pasti dia akan terolah dengan baik ya, karena dia ada di dalam ruang itu dan dia jalanin, kecuali dia masih hangat-hangat gitu ya kan. Kalau dia otomatis sometimes lihat netizen, baca apa segala macam, kadang dia discuss saya gimana dia handle atau di solve problem gitu. Jadi saya pikir dia nggak saya khawatirkan kan karena langsung bisa ngomong. Nah, rata-rata yang jadi takutan atau sakit atau marah kan karena dia nggak bisa ngomong. Profesional dan komersil artis jadinya ya di publik tadi. Ya kita selesaikan kontrak dulu kan dengan bebannya. Terus kontrakannya Aurel gimana, karena ada spot yang begini? Iya, ya salut lah Aurel, dia selamat ya adiknya gitu ya, dia senang. Tiket konser ludes terjual, Nadine Amizah akui sempat tak percaya diri. Tiket konser Nadine Amizah bertajuk Selamat Ulang Tahun sudah ludes terjual. Namun jauh sebelum itu Nadine mengaku sempat tak percaya diri akan tiket konsernya laku terjual di setiap kategori. Keraguan semakin meningkat ketika melihat jumlah tiket yang dicetak mencapai 2.000. Namun sampai saat ini tiket konser tersebut menurutnya sudah ludes terjual. Berikut wawancara dengan Nadine Amizah. Di hari-hari juga masih bisa beli kok gitu. Mereka banyak yang nunda dan aku juga merasa bersalah karena jadinya kayak keduluan sama yang udah duluan beli tiket gitu. Dan ya nggak percaya sih awalnya, tapi sekarang udah jadi deg-degan karena aku merasa bertanggung jawab, karena orang juga datang ke konser aku effort bukan cuma perihal uang tapi waktu dan tenaga, karena banyak yang dari luar kota. Jadi itu apa ya, sebagai pemacu aku untuk melakukan hal yang paling baik di konser aku. Aku lihat di Instagram ada Korea yang bakal dikenalkan dipakai juga sama teman-teman. Iya betul. Nah, itu konsepnya sendiri seperti apa? Karena kan mungkin kalau itu kan lumayan enggak terlalu besar ya. Betul. Jadi bagaimana? Jadi gini, ada beberapa yang bisa menjawab itu. Pertama, karena kita sendiri sudah ada regulasi baru bahwa penjualan tiket hanya boleh sampai 70%. Jadi apakah akan ada area di mana penonton bisa menari? Tentu kalau misalnya mereka mau mundur, tapi kalau misalnya udah di konser kan biasanya orang udah stay di tempat di depan, mereka nggak akan mau mundur gitu. Tapi tidak akan penuh insya Allah di konser aku sendiri. Lalu yang kedua, sebenarnya kemarin itu semacam sayembara atau giveaway yang aku bikin supaya orang-orang yang udah punya tiket festival, mereka punya value juga selain datang ke konser, mereka juga merasa
bahwa gue included loh gitu, dan aku nanti akan membawa yang kemarin menang sayembara itu untuk naik ke atas panggung. Jadi karena mungkin baik lagi boleh di-note bahwa theatrical itu cuma semi dan just a little bit of portion gitu. Aku tidak banyak include di dalam theatricalnya. Jadi di panggung aku akan fokus bernyanyi, tapi di belakang aku akan ada yang adegannya gitu. Zoni akan cek kesehatan karena mengaku sakit leher. Ini kejelasan dari pihak Rutan Serang. Kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan Nikita Mirzani pada Dito Mahendra masih berjalan. Senin 12 Desember 2022, Pengadilan Negeri Serang kembali menggelar sidang lanjutan kasus tersebut dengan agenda keterangan para saksi. Saat tiba di ruang sidang, Nikita terlihat kurang fit. Wanita yang akrab disapa Nyai itu mengaku sedang mengalami sakit dari kondisinya tersebut. Ibu 3 anak ini harus melakukan pemeriksaan kesehatan rutin hingga terapi 3 kali dalam seminggu. Sementara itu, Prayoga, Kepala Rutan 2B Serang Banten, menyebutkan bahwa Nikita Mirzani akan melakukan pemeriksaan kesehatan di RSUD Serang pada Selasa 13 Desember 2022. Berikut wawancara dengan Nikita Mirzani. Jadi hari ini memang ada jadwal fisioterapi yang memang itu sudah dijadwalkan oleh pihak rumah sakit RSUD Derajat. Dan dimana seminggu itu 2 kali atau 3 kali. Pada kebetulan hari ini adalah jadwal fisioterapi. Tapi emang sebelum ada posisinya emang sudah sakit? Jauh sebelum memang ada masalah ini memang itu sudah sakit di tulang. Memang sering melakukan terapi juga. Dokternya juga. Kita bermasalah dan keadaan tidak baik-baik saja mengenai tulang. Iya. Ya, dan dia memang memerlukan rutin yang ditahan kan, dia tidak terapi, jadi tambah panas tulang sampai ke leher. Lebih parah sekali. Sekarang semakin parah. Semakin parah. Karena memang terjadi pengapuran, terjadi pengeroposan, dan malah sudah terjadi bolong. Jadi tulang itu udah pada bolong. Itu hasil CT scan. Dan hari ini mungkin ada penjelasan langsung dari pihak dokter. Sudah banyak pihak yang memberikan penjelasan hasil CT scan itu. Berita selanjutnya datang dari Sule yang absen di ulang tahun pertama Azam. Natalie Holscher akui tak kecewa. Putra pertama Natalie Holscher dan juga Sule Azam ini merayakan ulang tahunnya yang ke-1 tahun pada Minggu 11 Desember 2022. Namun Sule dan anak-anaknya tak terlihat hadir dalam momen berharga Azam dan juga Natalie Holscher itu. Kendati demikian, Natalie Holscher mengaku tak kecewa karena tahu apa alasan Sule dan anak-anak sambungnya absen dari acara ulang tahun Azam. Tak hanya itu, rasa sedih Natalie juga terhapus usai melihat kehadiran sosok ini yang mewakili keluarga sang mantan suami. Sosok tersebut tak lain dan tak bukan adalah Putri Delina. Berikut wawancara dengan Natalie Holscher. Azamnya udah susah digendong, jadi maunya jalan-jalan. Tadi konsepnya seperti apa Kak? Konsepnya Cocomelon, karena Azam suka sama Cocomelon, jadi konsepnya Cocomelon. Kenapa memilih Cocomelon sendiri? Cocomelon saja. Siapa itu? Cocomelon, iya karena Azam suka Cocomelon. Gitu, dia suka tuh kan, tuh jalan-jalan tuh. Udah ngelawak dia, bentar lagi kayak bapaknya nih. Nanti terlalu cepet banget, Hamin yang udah segini tuh udah lihat-lihat villa ternyata udah full banget dia. Harusnya dari jauh-jauh hari, jadi sekarang tuh udah nggak dapet, tadinya main ke Bali. Gitu. Artinya
lebih nyaman sekarang ini atau kayak gimana sih? Artinya lebih nyaman, belum memikirkan untuk langsung menikah gitu. Ya kita lihat aja ke depannya kayak gimana. Karena tadi kan sempat video call sama Kang Sule ada apa tadi yang diucapkan sama Kang Sule? Selamat ulang tahun Aza, maaf nggak bisa datang karena kan memang keluarganya yang menikah juga harinya bersamaan, jadi nggak bisa datang. Kadonya doa aja kayak gitu. Tapi udah diwakilin sama Putri Delina, kakaknya datang. Dari Remy Siladu yang meninggal dunia akan dimakamkan di TPU Menteng Pulo hari ini. Kabar duka datang dari dunia seni tanah air. Novelis sekaligus sastrawan Remy Siladu meninggal dunia pada Senin 12 Desember 2022. Saat ini, jenazah disemayamkan di rumah duka kawasan Cipinang, Muara, Jakarta Timur. Rencananya, mendiang Remy Siladu akan dimakamkan di TPU Menteng Pulo hari ini Selasa 13 Desember 2022. Terkait meninggalnya, Emi menjelaskan bahwa mendiang suaminya itu sudah tidak bisa makan sejak kemarin lusa. Baiklah Tribuners, setelah tadi berita selebritis di Tribun Lampung bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa.